Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang pemikiran pendidikan Ikhwan As-Safa. Yang akan kita bahas adalah yang pertama, sejarah Ikhwan As-Safa, the Brethren of Purity atau the Pure Brethren. Yang kedua, anggota kelompok Ikhwan As-Safa. Dan yang ketiga, karya Ikhwan As-Safa. Dan yang keempat, pemikiran Ikhwan As-Safa tentang pendidikan. Yang pertama, sejarah Ikhwan As-Safa. Ikhwan As-Safa atau the Brethren of Purity atau the Pure Brethren adalah merupakan nama dari sebuah kelompok pemikir muslim yang bergerak secara rahasia, filosofiko atau religius, yang berasal dari sekte Syiah Islamiyah yang lahir di tengah-tengah komunitas Sunni sekitar abad ke-4 Hijriah atau 10 Masehi di Basra. Ikhwan As-Safa adalah sebuah perkumpulan rahasia yang bergerak dalam bidang ilmu pengetahuan. Sesuai dengan namanya Ikhwan As-Safa berarti persaudaraan yang suci dan bersih. Asas utama perkumpulan ini adalah persaudaraan yang tulus dan ikhlas, kesetia kawanan yang suci, murni, serta saling menasihati antar sesama anggota dalam menuju ridho ilahi. Secara umum, kemunculan Ikhwan As-Safa dilatar belakangi oleh keprihatinan terhadap pelaksanaan ajaran Islam yang telah tercemar oleh ajaran luar Islam. Dan untuk membangkitkan kembali rasa cinta pada ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam, kelompok ini sangat merahasiakan nama-nama anggotanya. Mereka bekerja dan bergerak secara rahasia disebabkan kekhawatiran akan ditindak oleh penguasa pada waktu itu, yang cenderung menindas gerakan-gerakan pemikiran yang timbul. Kondisi ini antara lain yang menyebabkan Ikhwan As-Safa memiliki anggota yang terbatas. Mereka sangat selektif dalam menerima anggota baru dengan melihat berbagai aspek. Di antara syarat yang mereka tetapkan dalam merekrut anggota adalah memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan loyalitas yang tinggi, memiliki kesungguhan dan berakhlak mulia. Anggota kelompok Ikhwan As-Safa yang pertama yaitu Abu Sulaiman Muhammad Ibnu Masyar Al-Basti yang dikenal dengan nama Al-Maqdisi. Yang kedua, Abu Al-Hasan Ali Ibnu Harun Ad-Zanzani. Yang ketiga, Abu Muhammad Al-Mahrajani. Yang keempat, Al-Kufi. Dan yang kelima, Zaid Ibnu Rifa'ah. Dalam organisasi Ikhwan As-Safa ada 4 tingkatan anggota. Yang pertama, Al-Ikhwan Al-Abror Ar-Ruhama yang berusia 15-30 tahun, yang memiliki jiwa yang kuat dan suci. Lalu yang kedua, Ikhwan Al-Fudola Al-Kiram yang berusia 40-50 tahun. Dalam kenegaraan, kedudukan mereka sama dengan sultan dan hakim. Yang ketiga, Ikhwan Al-Akhyar berusia 30-40 tahun, mampu memelihara persaudaraan, pemurah, kasih sayang, dan siap berkorban demi persaudaraan. Yang keempat, Al-Kamal berusia 50 tahun ke atas, disebut tingkatan Al-Muqarrabin minallah. Karya-karya Ikhwan As-Safa. Pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Ikhwan As-Safa ini menghasilkan karya tulis sebanyak 52 karya tulis, yang mana dinamakan dengan Rasail Ikhwan As-Safa, yang merupakan ensiklopedia populer tentang ilmu dan filsafat yang ada pada waktu itu. Ditinjau dari segi isi, Rasail ini dapat diklarifikasi menjadi 4 bidang. Yang pertama, 14 risalah matematika yang mencakup geometri, astronomi, musik, geografi, seni, model, dan logika. Dan yang kedua, 17 risalah tentang fisika yang mencakup geoneologi, mineralogi, dan botani. Dan yang ketiga, 10 risalah tentang ilmu jiwa, mencakup metafisika, pitagoranisme, dan kebangkitan alam. Dan yang terakhir, 11 risalah tentang ilmu ketuhanan, meliputi kepercayaan atau akidah dan tindakan rohani, konstitusi politik, dan kekuasaan Allah, magic, dan azimar. Lalu yang terakhir, tentang pemikiran Ikhwan As-Safa tentang pendidikan. Yang pertama, Ikhwan As-Safa mencari ilmu adalah wajib karena
Dengan ilmu, manusia dapat mendekatkan diri kepada Tuhan dan dapat mengenalnya serta beribadah kepadanya. Ilmu dapat membawa kepada jiwa beradab dan bersih. Dengan demikian, kemungkinan dirinya untuk mendapatkan kenikmatan hidup dunia akhirat. Mempelajari ilmu yang diajarkan Ikhwan As-Shofah pada khususnya dapat meningkatkan manusia ke tingkat derajat malaikat. Manusia yang bodoh adalah sama derajatnya dengan hewan. Yang kedua, mengajarkan ilmu kepada orang lain adalah wajib, karena hal demikian merupakan tanggung jawab sosial yang dapat membawa murid ke arah orang lain. Sebagai anggota masyarakat menjadi berilmu pula. Guru dan murid harus bekerja sama saling membantu, juga anggota masyarakat dalam membangun kehidupan beragama, kehidupan duniawi, dan dalam mencapai cita-cita memperoleh kesejahteraan hidup di bawah keridhaan Allah. Yang ketiga, tujuan pendidikan haruslah dikaitkan dengan keagamaan. Malapetaka bagi pemiliknya bila ilmu itu tidak ditujukan kepada keridhaan Allah dan kepada keakhiratan. Yang keempat, mengenai kurikulum pendidikan tingkat akademis, mereka berpendapat sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Atiyah Al-Abrashi agar dalam kurikulum tersebut mencakup logika, filsafat, ilmu jiwa, pendidikan pengkajian kitab samawi, kenabian, ilmu syariat, dan ilmu-ilmu pasti. Namun yang lebih diberi perhatian adalah ilmu keagamaan yang merupakan tujuan akhir dari pendidikan. Yang kelima, mengenai metode pengajaran, mereka mengemukakan prinsip mengajar dari hal yang konkret kepada abstrak, karena pengenalan hal-hal yang konkret lebih banyak menolong bagi pelajar-pelajar pemula untuk memahaminya. Metode pemberian contoh-contoh menurut mereka sangat perlu dalam pengajaran. Ikhwan As-Shofah sendiri mempraktekkan pemberian contoh-contoh dan misal-misal dalam penulisan karangan-karangan mereka atau Rasail Ikhwan As-Shofah. Yang keenam, mengenai sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pencinta ilmu atau peserta didik, Ikhwan As-Shofah berpandangan bahwa kewajiban seseorang yang belajar ialah merendahkan diri kepada siapa dia belajar, hormat dan takzim kepadanya. Dan yang ketujuh, mengenai syarat-syarat yang harus dimiliki oleh pecinta ilmu, Ikhwan As-Shofah berpandangan bahwa pecinta ilmu harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu as-su'al wasumtu, al-istima, at-tafakkur, al-amalu fil ilmi, tahabus sidqi, dan kasrotu zikri anhu min ni'amillah, dan terakhir tarkul ijab min bima yuhsinuhu. Dan yang kedelapan, mengenai sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, Ikhwan As-Shofah berpandangan bahwa seorang pendidik harus memiliki beberapa sifat, yakni lembut, sabar, sayang, penuh kasih sayang, tidak rakus, dan meminta imbalan. Dan yang kesembilan, mengenai bagaimana ilmu itu diperoleh, Ikhwan As-Shofah memperoleh ilmu pengetahuan dengan 3 jalan. Yang pertama, dengan cara menggunakan panca indera. Dan kedua, melalui tulisan dan bacaan. Dan terakhir, dengan cara mengedarkan berita-berita atau informasi yang disampaikan kepada orang lain. Ke-10, mengenai kelompok belajar, menurut Ian R. Netton bahwa Ikhwan As-Shofah membagi kelompok belajar berdasarkan kategori umur dan kualitas kebijaksanaan. Mereka membaginya ke dalam 4 kelompok, yaitu kelompok pertama dijuluki Ikhwan yang saleh dan pengasih, Al-Abror Ar-Ruhama, yang berumur 15 sampai 29 tahun dari kalangan pengrajin. Kelompok kedua Ikhwan Al-Ahyar Al-Fudola, dan yang ketiga Al-Fudola Al-Karim, dan yang terakhir berumur 40-50 tahun dari kalangan raja dan sultan. Jadi kesimpulannya adalah konsep pendidikan Ikhwan As-Shofah lebih menekankan pada hubungan spiritualitas. Apa yang dipelajari haruslah diamalkan oleh para anggota. Segala perhatian dalam pendidikan harus diarahkan pada remaja, sebab remaja merupakan usia rentan yang apabila tidak ditangani dengan tepat akan membawa dampak yang kurang baik. Tapi bila ditangani dengan tepat, maka akan melahirkan generasi-generasi penerus yang baik dan tangguh. Oleh karena itu, menjadi hal yang mendasar untuk para remaja diperhatikan untuk dibimbing dan dididik ke arah yang positif, karena mereka
mereka merupakan penerus bagi keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Bila remaja cerdas dan tangguh, maka negara dan bangsa tersebut tangguh dan disegani oleh negara dan bangsa-bangsa lain. Olehnya, karena itu, dibutuhkan para guru yang siap untuk membimbing, mendidik, dan melatih para generasi tersebut. Guru yang dimaksud adalah guru yang dapat mewarisi nilai-nilai dan perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sekian presentasi dari kami. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.